Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Lestari, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai dengan mekanisme fertilisasi. Jadi perlu diketahui bahwa fertilisasi merupakan proses peleburan antara inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina yang nantinya akan membentuk sebuah sel tunggal yang dinamakan dengan zigot. Dalam fertilisasi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada dinamakan dengan fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal ini merupakan proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh organisme sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar. Setelah itu juga tersimpan di dalam rahim betinanya. Jadi salah satu contoh fertilisasi internal kita ambil pada hewan mamalia seperti sapi, di mana sapi mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal. Jadi mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan ke dalam liang lahat kelamin betina atau biasa disebut dengan vagina. Setelah itu ovarium akan menghasilkan ovum yang kemudian akan bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Dan ovum yang dibuahi oleh sperma akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Lamanya fertilisasi dari penetrasi sel spermatozoa mempunyai waktu yang cukup lama untuk sampai waktu pembelahan sel. Waktunya itu kira-kira tidak lebih dari 24 jam. Lamanya pembuahan dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan sejak masuknya sel sperma ke dalam sel telur sampai dimulainya pembelahan zigot pada suatu mamalia atau pada sapi tersebut. Jadi juga dalam satu sel spermatozoa diperlukan untuk pembuahan. Oleh karena itu juga untuk mencegah masuknya sel spermatozoa yang lain, di mana sel-sel telur ini mempunyai dua sistem pertahanan, yaitu ada yang dinamakan dengan zona pellucida dan membran vitelin. Jadi zona pellucida ini akan mengalami perubahan akibat melekatnya sel-sel spermatozoa ke dalam membran vitelin, yang dimana perubahan ini mengakibatkan terjadinya butir-butir korteks yang terdapat pada membran vitelin akan dilepaskan ke arah zona pellucida, sehingga pada ruang perivitelin semakin lama makin meluas, dan perluasannya itu dimulai dengan tempat sel spermatozoa masuk. Yang kedua itu ada dinamakan dengan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini merupakan proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar organisme betina, di mana proses ini dapat ditemui pada ikan dan katak. Jadi pada katak saat akan melakukan fertilisasi, di mana katak jantan ini akan menempel pada punggung katak betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Jadi setiap telur yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Setelah itu katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana mereka juga akan melakukan atau meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Untuk materi mengenai mekanisme fertilisasi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.